datang di channel saya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu terhindar dari COVID-19 ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dewi Sania, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya mengenai masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke videonya. Pertanyaan pertama, kenapa sistem pendidikan di Indonesia dengan luar negeri berbeda? Apa yang membedakannya? Seperti yang kita ketahui, kebanyakan sistem pendidikan di Indonesia masih menuntut siswanya untuk lebih banyak mengingat dan menghafal pelajaran saja daripada memahami konsepnya dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pendidikan di Indonesia masih bergantung pada nilai yang tinggi, sehingga hal tersebut justru menyebabkan kemampuan siswa dilihat hanya dari hasil akhirnya saja daripada prosesnya. Jadi, siswa merasa terbebani dengan tuntutan tersebut. Sedangkan sistem pendidikan di luar negeri lebih menitik beratkan pada prosesnya daripada hasilnya, sehingga siswa dapat memahami konsep pelajaran tersebut dan mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua, mengapa tenaga kependidikan di pelosok lebih sedikit dibandingkan dengan kota-kota besar? Faktanya, masih banyak tenaga pendidik di pelosok Indonesia yang mendapatkan gaji tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan. Misalnya, seperti tenaga pendidik honorer. Mereka biasanya dibayar hanya seikhlasnya saja. Jika dilihat dari segi bangunan, sekolah-sekolah di pelosok Indonesia juga masih banyak yang tidak layak untuk dijadikan tempat belajar dan mengajar. Hal tersebutlah yang menyebabkan tenaga pendidik di pelosok lebih sedikit daripada di kota. Pertanyaan ketiga, kenapa standar pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dengan banyaknya mata pelajaran yang diberikan? Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan sistem pendidikan massal, yang dimana sistem ini menstandarisasi dan menyamaratakan kemampuan siswa yang satu dengan yang lainnya. Siswa juga dituntut untuk memahami semua mata pelajaran yang sudah diatur oleh kurikulum. Sehingga hal itu hanya membuat siswa tidak berpikir kritis, kehilangan jati dirinya, keunikannya, dan minatnya. Hal itulah yang membuat kualitas sistem pendidikan di Indonesia dan kualitas siswa di Indonesia masih rendah. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengatasi siswa yang masih gagap teknologi di era pandemi COVID-19 seperti ini? Dalam keadaan pandemi COVID-19 saat ini, maka peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran peserta didik melalui teknologi. Untuk mengatasi permasalahan seperti orang tua dan siswa yang masih banyak gagap teknologi, maka Kemendikbud mengeluarkan inovasi dan kebijakan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan program belajar yang bisa ditayangkan melalui televisi di rumah. Sehingga mau tidak mau orang tua, guru, dan murid harus beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini. Pertanyaan terakhir, di penghujung tahun 2019, Indonesia bahkan dunia telah mengalami pandemi COVID-19, di mana hal ini berdampak pada semua struktur politik, ekonomi, dan pendidikan. Lalu, manakah yang menjadi prioritas pihak penyelenggara pendidikan antara kesehatan peserta didik atau proses pendidikan itu sendiri? Lalu, bagaimanakah solusi untuk adik-adik kita yang masih PAUD atau TK karena anak seumur mereka sangat butuh pendidikan secara langsung? Mengingat perkembangan psikomotorik dan psikologis anak akan terlambat jika tidak diberi stimulus yang tepat dengan umurnya. Wow, ini pertanyaan yang sangat panjang sekali ya. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 saat ini sangat berdampak banyak bagi bangsa Indonesia, mulai dari ekonomi bahkan pendidikan. Maka dari itu, para penyelenggara pendidikan lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan para peserta didik daripada memaksakan proses pembelajaran secara langsung, yang dimana hal tersebut akan berakibat fatal dan makin memperluas penyebaran COVID-19. Untuk pembelajaran di tingkat PAUD dan taman kanak-kanak, maka guru harus mempunyai inovasi bagaimana pembelajaran tersebut tetap berjalan seperti biasa meskipun melalui daring. Misalnya, guru bisa memberi arahan kepada orang tua untuk menugaskan anaknya mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti sholat berjamaah, sehingga guru bisa mencatat dan
memantau perkembangan anak melalui foto atau video rekaman yang dikirim oleh orang tua ke guru, sehingga anak bisa tetap aktif menjalankan aktivitas. Cukup sekian video Q&A tentang masalah pendidikan di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.